akan sharing sedikit tentang silent killer. Silent killer ini disponsori oleh Lawson. Ada pertanyaan yang biasanya datang. Ya, setiap bulan Desember datang di dunia insurance nih ya. Kita ada di tikungan terakhir, teman-teman. Gua ingat satu cerita ketika orang lagi balapan apapun, ya. Di tikungan terakhir itu tikungan yang paling bikin deg-degan. Karena di tikungan terakhir itu yang menentukan kita akan finish strong atau finish enggak strong. Nah, tapi setiap orang punya tikungan terakhir dalam hidupnya. Bukan cuman bisnis insurance di bulan Desember. Kalau kita dengerin ceritanya Cidemi tadi, ya saya bilang iya ya, Cidemi punya tikungan. Setiap orang punya tikungan. Andre tadi tutup dengan semua orang punya 3 kondisi dalam masalah. Dan kalau orang yang berkata, please Pak Ustadz, Pak Pendeta, saya didoain supaya saya bebas dari masalah. Maka Pak Ustadz atau Pak Pendeta itu akan bilang, oke, saya akan doain kamu besok mati ya. Karena katanya cuma orang mati yang bebas dari masalah. Ya. Tapi pertanyaannya bukan seberapa besar masalah. Pertanyaannya bukan seberapa tajam tikungan. Pertanyaannya bukan seberapa tinggi yang harus didaki. Pertanyaannya adalah apa respon kita sama masalah. Itu selalu jadi pertanyaan ultimate question dalam hidupnya kita when we fight against trouble, against masalah. Ini masalah ada sih, tapi apa responnya kita? Masalahnya kita yang Star Club masih jauh, boleh katakan? Oh iya, saya juga yang jauh banget. Yang MOC, saya dihantui MOC, boleh katakan? Yang partnernya mau jadi adik, tapi aduh ini problem banget. Pertanyaan buat diri kita semua yang angkat tangan adalah, apa responnya kita? Betul teman-teman? So, kita belajar dari satu orang wanita namanya Christina Bengston. Nanti teman-teman boleh cek ya. Dia juara dunia menembak. Jadi banyak sekali pacar-pacarnya. Karena waktu itu dia tembak berhasil, tembak berhasil, tembak berhasil. Jadi banyak. Oh iya ini ngabisin waktu ya, maaf ya teman-teman. Dia adalah perwira militer, dia juara dunia menembak, dia juga penulis. Dia juga seorang speaker yang keren banget, teman-teman boleh lihat di TED Talk ya. Ini orang cerita yang sering banyak dia ceritakan adalah tentang fokus. Ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang fokus yang dia ceritakan hari ini. Yang mau saya ceritain basicnya adalah setiap kita perlu punya mimpi, setiap kita perlu punya visi. Dan seorang yang namanya Bill Hybel ini juga seorang coach motivator yang keren, teman-teman juga boleh cek. Bill Hybel bilang bahwa visi adalah, boleh bacain sama-sama 2, 3. Kalau kita cuma punya gambaran masa depan, oke, gue pengen ini, gue pengen itu, gue pengen ini. Tapi itu tidak membawa hasrat, membawa passion, nggak mendorong kita untuk melakukan action. Gue cuma mau bilang itu bukan visi, ya. Itu bukan visi. Jadi jangan sok-sokan punya visi. Lu mau apa di awal tahun bulan Januari ini? Lu mau apa Riko? Gue mau PCC leader. Tapi sampai bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, nggak ada satu yang membuat kita, aduh, gue belum dapat, ini masih sekian lagi, ayo. Itu namanya gue nggak punya visi. Gue cuman punya omdo. Punya apa teman-teman? Omdo, omong doang. Nah itu banyak orang di dunia ini punya omdo. Ya, nggak usah angkat tangan. Ya, cukup angkat kaki aja. Tuh pintunya sebelah situ. Oke, teman-teman, banyak orang di dunia ini punya omong doang. Kelihatannya dari mana? Kelihatannya adalah hasratnya nggak muncul. Untuk dia dapetin apa yang dia udah ucapkan, yang dia udah katanya lihat, yang dia udah katanya rasa, itu hasratnya nggak muncul. Hasrat itu muncul ketika even kita nggak suka tentang apa yang perlu kita lakukan, tapi we keep doing that thing. Ya, even kita nggak suka. Siapa yang suka bikin janji temu, udah gitu ditolak sama yang mau diketemuin, udah gitu kita perlu lagi bikin janji temu, udah gitu orangnya nggak mau angkat,
Begitu ngomong, kok saya mau ceritain hal yang bagus tentang tut. Siapa yang suka teman-teman? Tapi ada orang-orang yang sampai bulan Desember ini udah makin mendekati visinya. Bahkan orang-orang itu pun sama kayak kita nggak suka. Ada orang yang menyerah pada hal yang dia nggak suka. Ada orang yang terus berjalan, even dia nggak suka. Ya, jadi hidup bukan cuma suka sama nggak suka, teman-teman ya. Hidup tentang seberapa besar visinya kita. Bagus sekali. Yang tadi bilang betul siapa? Bagus. Ya. Karena ini adalah bukti kalau teman-teman punya visi, teman-teman akan punya perseverance. Nggak ada. Ini cuma supaya teman-teman kayak bersemangat gitu. Untuk jawab, untuk ikut, ambil bagian. Ya. Saya cuma diberikan paper bag-nya. Tapi kan lumayan. Ini membuat teman-teman pengen jawab. Gitu ya. Oke. Bagus banget kan? Kalau orang punya visi, orang punya passion, orang punya hasrat, teman-teman, bukti nyatanya adalah orang punya perseverance. Kalau lu ditolak terus udahan, mungkin perlu pertanyakan, ini benar-benar visi gue bukan ya? Baca buku Put Your Dream to the Test. Itu baca tuh satu-satu dan kita bisa ngecek ini benar-benar visinya saya atau bukan, ini benar-benar mimpinya saya atau bukan. Jangan-jangan kita termasuk golongan orang-orang yang omong doang, bukan visi. Karena perseverance, kegigihan atau ketekunan, nanti teman-teman baca ya, di buku yang ditulis oleh seorang bidadari yang ngomongin terus tentang bebek. Siapa namanya? Angela Duckworth. Ya, ini bidadari ini ngomongin terus tentang bebek, terus setiap harinya ngomongin tentang bebek, dan dia menulis tentang yang namanya grit. Ya, kalau teman-teman yang nggak ngerti, artinya teman-teman jarang baca dan teman-teman perlu tanya sama Ray. Ray itu kemana-mana bawa buku dan nggak pernah dibaca. Saya buktinya. Ketika 3 hari bareng sama Ray. Nah, teman-teman, ya kita udah ada di penghujung, di akhir tahun 2023, bulan terakhir. Dia cek dong. Ya. Biarkan ini jadi rahasia di antara kita ya. So, teman-teman, ada orang-orang yang sudah persevere. Ada orang-orang yang udah berjalan terus melewati semua yang gak nyaman. Ya, buat teman-teman yang baru 2 bulan ini ada di industri insurance, boleh angkat tangan? 2 bulan ini ada di industri insurance. Oke. Nah teman-teman, saya cuma mau bilang, akan ada orang-orang seperti Anda ya yang 2 bulan ini ada di industri insurance dan awal Januari udah gak ada lagi. Akan ada, tenang aja. Lu cekin aja teman lu satu-satu yang tadi angkat tangan ya. Yang mana yang kayak gitu ya. Lu cekin aja. Kenapa? Karena memang ini industri yang gak gampang. Lu gimana ada industri gampang yang dapat income ratusan juta sih di mana? Selain maok juga punya resiko. Ya. Ya, itulah ya. Nah, teman-teman, ini industri yang gak mudah. Industri ini butuh yang namanya persevere, butuh yang namanya kegigihan. Tapi kita sama-sama tahu tadi orang-orang cerita ya, kayak Ivan cerita di sesi pertama bahwa semakin dia banyak menabur di tahun-tahun kemarin, sekarang ini dia udah melewati yang namanya building trust tuh. Orang-orang yang datang-datang udah, Van, gua tolong dong dibikinin UPJiwa. Van, gua tolong dong. Semakin ke sana, lucunya adalah orang-orang yang perseverance ya, semakin ke depan hidupnya semakin mudah. Tapi orang-orang tanpa perseverance, tanpa kegigihan, saya cuma mau bilang, semakin ke depan hidupnya akan bilang, welcome to the hell. Karena apa? Karena ekonomi akan semakin gak gampang, karena hubungan dia dengan pasangannya akan semakin rusak, karena nanti kesehatannya akan semakin terganggu, karena nanti mental health-nya akan semakin hancur. Kenapa? Karena dia nggak mau perseverance di awal-awal membangun. Jadi tenang aja, choice. Kita kan you have a choice. Siapa yang datang ke Legacy dan bilang you have a choice gitu ya. You have a purpose gitu. Asik banget kan? Dan
Gue cuma mau bilang, today you have a choice. Lu mau menyongsong kehidupan yang semakin mudah dengan semua tantangan ya. Kenapa? Karena lu punya growing karakter, punya kapasitas yang semakin besar. Jadi tantangan akan terlihat semakin mudah. Atau lu akan menghadapi kehidupan yang semakin enggak gampang. You have a choice. Pilihan itu selalu ada di hari ini. Apa yang lu tabur hari ini akan membawa lu ke masa depan. Betul? So, pilihannya adalah lu menabur apa hari ini? Menabur kegigihan kah? Ketekunan kah? Atau mudah menyerah ya? Kalau Ko Willy bilang, lu mau menabur semangat. Siapa kita? Ah, iya. Atau lu akan punya karakter loser yang ketika menghadapi problem, lu akan menjadi orang-orang tipe Epes Meer, teman-teman ya. Coba-coba sekali-sekali. Yang pernah ke Swiss, ada satu daerah di Swiss ya, perkampungannya, mereka suka bilang loser itu Epes Meer, teman-teman. Ya. So, ya benar. Pernah ke Swiss ya berarti ya, Victor ya? Pernah. Ya, cengeng, Epes Meer itu cengeng ya. Itu di Swiss area perkampungan Nyeleksep dekat Garut sebelah situ tuh. So, teman-teman, Christina bilang di tikungan terakhir ada satu yang krusial banget yaitu bicara tentang fokus. Banyak orang start strong. Banyak orang start strong, teman-teman, dan dia udah punya perseverance. Ya. Ya, biar kelihatan pintar. Kan ini tuh mau ada di YouTube. Ya. Banyak orang memulai dengan kuat, start strong. Lalu dia di tengah perjalanan mencoba buat gigih. Tapi di akhir tahun dia kehilangan fokusnya. Tapi orang nggak ngerti kapan dia kehilangan fokusnya. Saya pernah ada di situ. Saya pernah mau ngejar yang namanya agency manager bareng sama si Philip dulu bareng-bareng. Ya, di akhir-akhir tahun ini udah mendekati bulan November ketika kita menyadari kita kurang 400 juta dan saya mulai ngerasa beberapa hal yang akan menjadi pencuri mimpi dan enggak disadari. Makanya saya sebut silent killer. Dia akan membunuh mimpi-mimpinya kita. Fokus. Berhubungan dengan fokus. Dan ternyata ketika saya ikutin apa yang diceritain sama si Christina ini, memang sih dalam bahasa Inggris, jadi saya akan terjemahkan sama teman-teman semua ya. Jadi dia ngomong, karena saya juga lihat di TED Talk itu ada terjemahan. Oh ini sih nggak ada dari tadi. Dia matiin. Ini riwayat dimatiin sama si Cindy ya. Maaf ya teman-teman yang di online, saya mah sangkanya adaan terus. Nah, fokus adalah kemampuan kita untuk memilih pikiran yang tepat di antara ribuan pikiran yang seliweran di kepalanya kita. Menurut teman kita, Hindranata Nikolai, teman main sepedanya Victor ya waktu kelas 2 SD. Nah, Hindranata Nikolai Pahing waktu pas kemarin apa ya, final sprint ya, dia datang ke sini ya. Dia bilang katanya, kita itu manusia, itu fokusnya, kemampuan fokusnya lebih jelek daripada ikan koki. Dan itu adalah secara data. Apalagi dengan adanya gadget. Ya, saya tahu bahwa David nulisin kata-kata yang dia dapat dari saya. Tapi beberapa orang lain dengan adanya gadget, ketika lagi dengar orang-orang yang bagus kayak saya lagi ngomong gini, dia sibuk merhatiin IG-nya, dia sibuk merhatiin hal-hal yang nggak penting gitu ya. Tapi nggak ada di ruangan ini. Kalau Ray juga lagi catat, saya tahu. Tapi saya nggak tahu Silvi. Loh, nggak ya. Teman-teman, kenapa? Uh, uh. Ya lagi follow up case lah, anggaplah ya. Kalau enggak lagi nyuruh jemuran angkatin mau hujan. Nah, ini ada ribuan pikiran yang seliweran terus di kepalanya kita. Fokus ya.
Dan kemampuan kita memilih fokus yang tepat itu akan menghindarkan diri kita dari yang namanya dibunuh mimpinya karena kita salah memilih fokus. Kenapa? Karena ada satu statement yang bilang begini nih teman-teman ya. Salah. Kok ke sini? Oh iya, benar, sini dulu. Ya, benar benar benar. Benar benar. Duh, maaf ya kemarin baru pulang NLC soalnya capek. Nah, kalau kita kebanyakan orang, ya beberapa orang mimpinya atau visinya di awal terbunuh karena salah memilih fokus. Ya, saya bilang tahun 2013 mau ngejar AM. Di akhir-akhir tahun saya salah memilih fokus. Fokus yang saya pilih adalah ini nih. Ya, waktu tahun 2013. Fokus yang saya pilih adalah kayaknya kita memang kalau memang belum layak ya udahlah kita akan coba lagi tahun depan. Ya, jadi kita mulai mempertanyakan kelayakan. Teman-teman tahu nggak bahwa ketika orang mempertanyakan kelayakan itu sebenarnya dia sedang mempertanyakan Tuhan yang bikinnya dia ya. Dia sedang mempertanyakan pribadi yang nggak pernah salah buat itu. Dia sedang mempertanyakan ini teh bener nggak sih saya teh pribadi yang layak dan bagus. Lucu ya, itu membuat orang rata-rata umum menjadi insecure. Ketika dia bertanya kayaknya saya belum layak nih, seakan-akan rohani, seakan-akan bagus banget ya rohani. Kalau Tuhan belum mengizinkan, kalau Tuhan belum membuat saya menjadi layak. Teman-teman, ketika pertama kali dibikin, kita itu udah bagus banget. Percaya teman-teman ya? Kita ini pribadi yang bagus banget. Tuhan Allah gak pernah salah bikin sesuatu karena gak ada kata mistake dalam apa yang dia lakukan. Tapi sayangnya kita seringkali nggak merasa itu dalam diri kita. Yang kita rasakan adalah kayaknya saya nggak layak deh. Dan itu membuat diri kita tuh insecure. Ciri-ciri orang insecure, Kasam sering bawain ini ya. Teman-teman, kita ikut camp pertama aja saya baru ngeh bahwa iya saya adalah salah satu pribadi yang sering mengalami insecure karena rasa berharga yang turun. Rasa berharga namanya rasa itu up and down and shake. Teman-teman tahu ya. Rasa berharga itu up and down and shake. Dia bilang katanya, ya benar. Ya. Gini nih. Ya, oke. Now, ketika orang lagi turun rasa berharga seperti yang Ko Andre ceritain, even income kita besar nggak berpengaruh ketika kita lagi turun rasa berharga, kita akan mudah tersinggung, kita akan mudah baper, kita akan ngerasa saya nggak layak, kita akan ngerasa dia lebih hebat dari saya, no wonder dia berhasil, saya tidak. Dan seringkali kalau orang lagi keadaan insecure, seringkali dia menutupi dengan sombong. Lu gak tahu lu, gua baru NLC kemarin, gitu ya, itu sombong saya, insecure. Yang kedua, kalau fokus pada hal yang salah, kadang-kadang kita terus-menerus memikirkan hasilnya. Ini bikin halu. Kita sering diajarin untuk afirmasi, good. Afirmasi adalah hal yang benar untuk kita lakukan. Tapi terus-terusan kita ngerasa bahwa saya pasti dapat, udah gitu tidur lagi. Itu namanya halu, bukan afirmasi. Kita perlu bedain antara halusinasi dan afirmasi. Ya. Dari awal tahun PCC, tapi kita nggak lakuin apa-apa, itu bukan afirmasi, itu halusinasi. Ya, ketika tahun kemarin kita tutup dengan 100 juta API sebagai partner. Lalu tahun ini kita ditanya sama leader kita, tahun ini lu mau apa? PCC agent kok. Boleh kalau itu mendatangkan gairah. Gairah itu menghasilkan perseverance. Boleh. Tapi kalau lu nggak ada hal yang bergejolak, tahun kemarin gua 100 juta, tahun ini ngomong PCC agent, dan kita nggak lakuin hal yang berbeda, itu bukan afirmasi. Itu namanya halusinasi. Bilang kiri kanan. Sekarang gue jadi ngerti. Kalau orang yang ngomong hal-hal yang keren banget tapi tidak pernah mencapainya, jangan-jangan dia halusinasi. Kalau kita fokus terus di halusinasi kita,
Kita rasa-rasa udah dapet, rasa-rasa dapet, tapi begitu peluit terakhir ditiup enggak dapet, tenang aja, tahun depan kita bisa rasa-rasa lagi dapet. Kayaknya saya PCC tahun depan. So, yang berikutnya, kalau kita terus bertanya-tanya, fokusnya pada cukup nggak ya waktunya? Ini udah tinggal 22 hari loh. Cukup nggak ya waktunya ya? Udah tinggal 22 hari, 22 hari lagi loh. Ini akan menimbulkan efek khawatir, teman-teman. Ya, akan menimbulkan efek takut, nervous. Kalau Andre tadi bilang anxiety, itulah ya, anxiety. Itu tuh efek ketika kita dalam pikiran kita, dia jalan terus. Kita udah tidur pun, dia masih punya kekhawatiran. Aduh, 22 hari. Aduh, 22 hari. Lu tidur nggak tenang. Boro-boro rest badannya. Karena kita butuh energi untuk kita do something yang lebih hebat kan. Kita kan perlu energi kan. Nah, energi itu ada dua, ada energi fisik, ada energi roh, energi mental. Kalau tadi Andre bilang, ya, energi fisik tidak mensupport, nggak heran kalau kita leles di besok-besoknya. Ya, leles adalah salah satu daerah kalau kita menuju ke Cipanas, leles. Nah, khawatir berlebihan, halusinasi, dan insecure itu tuh mencuri fokusnya kita, teman-teman. Ya, sekali lagi ini adalah belokan terakhir. Lu rasain bahwa ada hal yang oke, saya dari kemarin-kemarin belum merasakan final sprintnya karena startnya juga saya belum. Ya udah nggak apa-apa. Lu start aja hari ini. 22 hari ke depan, apa yang mau lu achieve? Apa yang mau lu kerjakan? 22 hari ke depan. Koriko, kata David ya, saya baru kenal industri insurance. Jadi saya nggak tahu yang tadi Koriko bilang akhir tahun mau ngejar PCC kah, Star Club kah, Double Star Club kah, saya even belum tahu. It's okay. Yang saya mau bilang, ayo dari sekarang punyain visinya menutup akhir tahun ini mau apa? Mau dibuang 22 harinya boleh. Mau dilakukan sesuatu 22 harinya juga boleh. Karena apa? Karena kalau kita nggak start sekarang, kita akan berharap startnya bulan Januari. Percayalah teman-teman, kita udah ketinggalan sama orang-orang yang startnya hari ini. Kan nggak lucu banget kalau kita selalu bilang, aduh gue udah ketinggalan startnya sama si Glenn. Si Glenn mah udah mulai dari Januari. Udah aja nanti aja gue mah startnya. Karena ini bisnisnya bisnis kita teman-teman. Bisnis ini yang namanya bisnis adalah never ending story. Kalau lu pikir semua akan mulai di bulan Januari dari nol. Bener API-nya. Tapi pengalamannya, mentalnya, daleman kita ya itu nggak dimulai dari nol. Itu tuh bertumbuh terus. Dan kalau teman-teman yang baru sekarang ada di industri insurance bilang, gua mah nanti aja tanggal 1 Januari, teman-teman sudah kehilangan kelewatan sama yang udah duluan. Ada yang udah duluan 14 tahun, 13 tahun, 12 tahun. Udah mah kelewatan. Terus sekarang kita masih mau buang waktu 22 hari. Coba pikirin. Kalau lu misalkan ya buka toko di dalam Pascal 23. Coba pikirin. Masih ada waktu 22 hari sampai dengan awal Januari. Kita udah bayar tokonya nih dari hari ini. Lu mau buka toko kapan? Karena setiap hari itu ada kos yang kita keluarkan, bayar. Uang kontrak itu di breakdown per harinya itu ada. Nah itu pikiran pebisnis. Kalau pikiran karyawan, bos tenang aja lah, kan sekarang udah mau akhir tahun percuma lah, dagang sekarang nanti aja awal Januari bos. Tapi pertanyaan gua, lu diundang di sini, duduk di tempat lu sekarang untuk jadi pebisnis, business owner atau untuk jadi karyawan? Kalau untuk jadi karyawan, tenang aja, semakin banyak libur, bagus banget. Yang akan dicek di akhir tahun ini adalah agenda tahun depan liburnya kemana ya? Ini libur, ini kosong, ini kosong. Tapi kalau pebisnis nggak begitu tuh. Kalau pebisnis adalah today's matter. Hari ini tuh bener-bener berharga. Kalau gua lewatin, gua udah buang kos nih. Kalau gua lewatin besok, gua udah buang kos nih. Jadi teman-teman, ayo kita pikirin. Kemana fokusmu tertuju, kesanalah energi kita mengalir. Kalau kita fokusnya di, aduh,
Gua kayaknya layak nggak ya? Anxiety, ya, anxiety, insecure, ya, insecure dia akan mencuri energinya kita. Kita merasa tidak berharga, kita ngerasa ada gua mah enggak lah, beda dong kalau dia mah dari dulu juga dapat startup, gua mah enggak, insecure. Yang kedua, kalau fokusnya kita ke arah gua mah pasti dapat lah, tenanglah, halusinasi, halusinasi, berkhayal aja ya teman-teman, itu butuh energi. Kita ngebayang-bayangin di depan tanpa melakukan apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai yang kita bayangin. Itu juga perlu energi. Energi terburuk dari halusinasi adalah ketika kita tidak mendapatkan. Peluit terakhir ditiup dan kita ya udahlah, nggak dapat tahun ini. Tahun depan aja. Kenapa dibilang energi yang terburuk, yang terbuang, yang terbanyak di situ? Karena kita akan membangun habit dengan energi itu ya. Kita sedang membangun habit loser, terbiasa kalah. Kalau Andre sering cerita sama kita ya waktu kita pas naik UM. Dia bilang, lu kalau nggak naik SUM tahun ini, mungkin lu akan ngerasa, oke, gua akan coba lagi kejar tahun depan. Tapi lu cobain, 3 tahun lu tidak naik, berat banget untuk lu mempercayai diri bahwa lu tuh bisa naik. Ya, kenapa? Karena udah ada habit yang bilang nggak naik itu biasa. Cobain aja. Kalau nggak naik 1 tahun, tahun depan kayaknya masih punya energi. Nggak naik 2 tahun, kayaknya masih punya energi. Tapi kalau nggak naik bertahun-tahun, bukan kitanya menyerah dengan keadaan, bukan. Tapi sebenarnya alam bawah sadar kita sudah mempercayai kita itu tidak mampu dan energi kita ditahan sama dia sebagai efek perlindungan. Perlindungan supaya apa? Supaya kita tidak merasakan sakit. Karena setiap orang yang halusinasi dan tidak tercapai itu sebetulnya menderita trauma sakit. Dan alam bawah sadar kita tugasnya sama Tuhan dipakai untuk melindungi kita. Supaya lu gak sakit, udah aja gua kasih efek biasa. Jadi orang gak nyampe itu biasa. Orang gak nyampe itu biasa. Dan mereka butuh energi yang lebih besar untuk mereka breakthrough dalam hidup. Gak gampang. Oke. So, baca tulisan kecilnya bareng-bareng. 3, 2, 1. Pastikan fokusmu mendekatkanmu pada tujuanmu. Ya. Kiri kanan coba liatin. Fokus lu ke yang 3 berikutnya nih. Fokus lu ke yang 3 berikutnya nih. Oke? Siap teman-teman? Fokusnya ke yang 3 berikutnya, siap? Oke. Saya butuh bantuan ya. Oke. Saya butuh bantuan dari 6 orang. Boleh angkat tangan? 6 orang, 6 orang, 6 orang. Yuk. Ya, maju ke depan, maju ke depan. 6 orang, maju ke depan. Come on. Disinilah tugasnya Lawson boleh berjalan. 6 orang, 6 orang. 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi. 1 orang lagi, 1 orang lagi. Oke. Ya berdua-berdua ya, berdua-berdua. Berdua-berdua. Ini buat persiapan camp. Lu tahu dong, campnya Legacy itu selalu fun, selalu keren banget. Dan kemarin waktu camp, kita ada satu permainan yang akan kita mainkan hari ini. Permainannya namanya hitam hijau. Apa teman-teman? Hitam hijau. Berdua-berdua, ya, berdua-berdua berhadapan-hadapan. Oke. So, yang sebelah kanan saya angkat tangan, mereka akan disebut si hitam. Oke, lu hitam ya. Oke. Dan yang sebelah kiri gua, dia akan disebut si hijau. Oke? Hitam dan hijau, betul. Karena lu udah pernah ikutan camp ya. Coba lihat gimana? Kalau gua bilang hijau, yang boleh bergerak memukul hanya si hijau. Si hitam akan bergerak ngangkat. Oke? Menghindari. Ya? Tes dulu ya, tes dulu ya. Perhatikan yang belum pernah ikutan nih, perhatikan om-om 2 ini nih. Ya. Lu apa? Lu? Oke. Hitam. Tuh. Dia yang salah. Oke? Dia yang salah. Ya. Oke. Tahu ya? Berarti yang salah dia. Dia harusnya pukul, dia malah menghindar. Oke. Enggak apa-apa, tenang aja. Oke.
Karena dia salah, dia benar, maka dua-duanya gua kasih coklat top. Oke, lu cobain. Ya. Siap ya? Oke. Hitam. Lu salah nih, lu salah. Lu salah, dapat coklat top. Lu benar dapat coklat top. Lu tadi siapa yang salah? Enggak ada, semua benar kan dua-duanya kan? Oke, enggak main. Oke. Sekarang lu ya berdua ya. Ulang siap-siap di bawah di bawah di bawah di bawah. Hijau. Dua-duanya benar sih. Dua-duanya dapat coklat top. Oke. Dua-duanya dapat coklat top. Oke. Sekarang yang empat boleh duduk. Yang empat boleh duduk. Siapa aja? Segera. 1, 2, 3, 4 orang duduk. Nggak mau. Oke. Yang dua depan. Oke. Ya. Sekarang gua akan bagikan. Lu siap ya? Hitam atau hijau? Yang menang dapat teh kotak, yang kalah dapatnya double chop. Oke, siap. Ulang-ulang ya. Pokoknya lu itu tanda-tanda dia nggak fokus. Oke, siap. Hijau. Nah. Ini buat lo nih. Ini buat lo nih. Udah, duduk. Gak apa-apa, tenang aja. Salah juga gak apa-apa. Teman-teman, lu pernah gak sih main di permainan yang kayak judi gitu ya? Dimana kita taruh taruhannya kita, udah gitu kalau kita kalah uang kita diambil anjir. Pernah gak sih? Oh iya ya, gak boleh pakai anjir. Oh iya, tolong ya di YouTube ini anjirnya dihilangin. Takutnya Alea sama Noah nonton. Nah, teman-teman, saya cuma mau bilang, ini adalah pertandingan menang-menang. Di bisnis insurance pertandingan menang-menang. Victor selalu bilang bahwa kalau kita di bisnis insurance, yang paling disebut keuntungan adalah hubungan, relationship. Bukan closing atau nggak closing. Jadi ketika lu ketemu orang, lu tuh udah posisinya menang, udah pasti menang. Kalau lu nggak ketemu orang, itulah yang kalah, lu buang waktu. Betul? Tapi kalau gue dulu di bisnis garment teman-teman, ini gue dapat PO aja, bisa menang bisa kalah loh. Kalau gue dapat PO, gue kerjain dan gue terlambat, gue kena penalti. Oke, duit hilang. Ya, kalau gue kerjain dan dia nggak bayar, gue juga duitnya hilang. Bener-bener gue dapat duit kalau gue kerjain tepat dan dia bayar. Sampai dia bayar itu deg-degannya cukup lama tuh. Ya, bayarnya teh giro teman-teman. Nah giro ini sampai dia cair, gue tungguin. Kalau itu giro nggak cair, gue teleponin, Pak ini giro nggak cair. Kalau 1 hari mendekati giro ini cair, tiba-tiba gue dapat telepon dari si bapak itu makin bikin gue deg-degan. Dia akan bilang, jangan dimasukin dulu ya Pak Riko gironya ya, saya dananya belum ready. Aduh, itu adalah pertandingan daily di luar sana buat para pebisnis. Buat kita di bisnis insurance. Ini adalah pertandingan lu menang-menang. Kenapa lu gak mau bertanding? Oke. Ini adalah pertandingan buat kita menang-menang. Kenapa kita gak mau bertanding? Riko, tapi kita kan perlu closing. Kita kan perlu closing. Closing terjadi ketika kapasitas kita ya berhubungan tepat dengan si kesempatan yang Tuhan kasihin. Itu closing tuh. Nah gimana? Tapi Riko saya perlu closing. Training aja dipaksa-paksa, lu gimana mau closing? Ya kalau mau datang training aja diteleponin. Datang dong training hari ini bagus loh. Yang ngomong itu yang ganteng si Riko. Dia baru NLC loh. Karena tahun ini gue cuma dapat NLC ya, Dun. Jadi kan gue perlu mengulang-ulang dong. Insecure nih, ya. Gue perlu mengulang-ulang. Ya. Yang berikutnya, teman-teman, tujuan kita ketemu orang itu kan bantu dia kan. Kalau dia nggak mau dibantu, kenapa kita perlu tegang? Kenapa kita perlu stres? Tujuan kita kan mau bantu dia. Lalu ketemu aja di pertandingan menang-menang dengan tujuan mau bantu orang. Kenapa kita nggak tenang dan enjoy dalam menjalaninya?
Ya, fokuslah. Fokuslah pada what you do. Why you do what you do itu fokus. Kenapa ya gue ada di sini ya? Gue mau bantu orang. Gue mau bantu ketemu orang ini, ketemu orang ini, ketemu orang ini. Ya fokus tuh di situ tuh. Ya, lalu lu boleh merasa tenang karena ini adalah pertandingan menang-menang. Ketika lu angkat telepon lu pasti menang. Angkat telepon aja udah pasti menang. Ya, setidaknya lu menang skill lah. Kan lu kan angkat telepon pertama, angkat telepon kedua, angkat telepon ketiga itu pasti skill naik lah. Ya, ketemu orang objection 1, objection 2, objection 3 itu pasti skill naik. Jadi udah pasti menang punya. Ya, kuota dipakai nggak dipakai, kuota lo habis tetap. Ya kan? Telepon, WhatsApp call kok. Ini adalah pertandingan menang-menang. Kenapa lu nggak di dalam pertandingan? Pas ketemu orang, ya ketemu orang. Kok gua kan buang waktu nih kalau dia ternyata nggak datang. Buang waktu kalau lu nggak isi. Kalau lu isi sambil ketemu orang lu teleponin lagi orang. Itu namanya nggak buang waktu. Itu namanya lagi calling war. Teleponin aja. Mau ketemu orang di kafe dia belum datang-datang ya udah lu teleponin aja. Itu namanya calling war. Oke, kita sedang berinvestasi, bukan sedang membuang waktu. Coba kalau lu diam di rumah, nggak ketemu orang terus diam di rumah, nggak calling war, waktunya jalan terus atau waktunya bisa di stop? Stop dulu dong, gue belum ketemu orang nih. Jangan dulu bulan Desember tanggal 30 lah. Gue belum ketemu orang. Nanti aja kalau gue udah closing 1, waktunya naik 1. Closing 1, waktunya naik 1. Siapa lu? Ya, kagak ada orang yang bisa nahan waktu. Waktu berjalan terus. Tinggal pertanyaannya, fokus kita mau isi waktu kita dengan apa? Itu kan pertanyaan yang kita perlu tanyain sama diri sendiri. Fokusnya saya di mana? Fokusnya saya. Coba kalau kita sadar, tetap tenang dan enjoy. Maka kalau Kak Fibra ada ya teman-teman yang baru mungkin belum pernah dengar ceritanya Kak Fibra. Kak Fibra itu punya satu story tentang accessing genius apa? Genius state. Mengakses state geniusnya kita. Kapan state genius kita muncul adalah ketika kita tenang dan enjoy. Ketika kita happy dalam melakukan dan kita tenang dalam melakukan, itu state genius kita tuh muncul. Kenapa? Karena begitu lu penuh kekhawatiran, gua penuh kekhawatiran, bukan jadi jenius, kita jadinya on. Ya, kalau kita terus mikirin hal-hal yang enggak di tangan kita akan penuh kekhawatiran. Karena kan enggak di tangan kita kan. Maka kita jadinya on. Boro-boro jenius. Berikutnya fokus yang kedua. Kemanakah fokus kita perlu terarah? Kita perlu fokus pada apa yang kita punya di tangan kita. Ya, setiap keajaiban baik yang ada di Alkitabnya saya maupun cerita-cerita teman-teman Muslim di Al-Quran, semua keajaiban itu terjadi ketika kita melakukan bagiannya kita secara excellent. Lakukan aja bagiannya kita. Karena ada tangan yang tidak terlihat yang maha besar itu, yang maha mampu, maha kuat itu, udah mempersiapkan hal yang hebat, makanya disebut mujizat. Tapi setelah kita melakukan bagian kita maksimal. Bukan kita diam, mujizat, diam, mujizat. Itu tanda-tanda kalau yang maha pencipta pengen kitanya malas dan bodoh. Kalau kita diam aja, kasih mujizat. Ayo, yang udah punya anak boleh angkat tangan. Siapa yang orang tua mana yang pengen anaknya malas dan bodoh? Ada? Nggak ada. Makanya di ilmu parenting dikasih tahu. Lu jangan apa-apa overprotective sama anak. Anak-anak baru juga lagi belajar. Lu ngelihat dia kasihan terus kita bilang, udah sama ayah aja. Udah sama ibu aja. Udah kamu nggak usah cuci piring, biar ayah aja. Udah kamu seakan-akan baik. Tapi itu membuat anak kita malas, bodoh, tidak bertanggung jawab. Pertanyaannya, kita melakukan kesalahan itu, tapi Tuhan melakukan kesalahan atau enggak? Enggak. Karena itu dia tidak akan pernah membiarkan kita malas, bodoh, tidak bertanggung jawab. Enggak tuh.
Clear ya teman-teman ya? Jadi kita perlu fokus dulu pada apa yang ada pada kita. Orang yang setia pada perkara kecil, melakukan dengan maksimal, maka akan dia dipercayakan perkara yang lebih besar. Fokus saja sama apa yang ada pada kita. Kita adanya apa? Ada list nama, fokus sama list namanya kita. Jangan bilang, aduh saya sih introvert. Dari muda saya nggak punya banyak teman. Beda dong sama dia, dia mah ketemu orang terus. Soalnya dia punya list nama yang banyak. Ketika kita mulai merasa saya berbeda sama dia, saya mah jelek, dia mah bagus, insecure, keberhargaan diri. Ya, cek apa yang ada padamu. Ada list nama itu kerjain. Nggak ada list nama, pertanyaannya kok bisa nggak ada? Oke? Sederhana kan? Ada list namanya kerjain. Kalau nggak ada list nama, tanyain dong ke diri sendiri. Kok bisa nggak ada? Karena harusnya siapa yang sekarang di atas 20 tahun? Ya, hampir semua ya di atas 20 tahun ya. Kecuali Kila ya. Teman-teman, 20 tahun kita hidup itu kita berrelation sama orang lain. 20 tahun loh. Kecuali kalau 20 tahun lu merasakan seperti yang Cidemi rasakan dalam 3 bulan. Yaitu lu ngerem aja di kamar. Gua akan bilang lu perlu datang ke psikiater. Tapi kalau enggak, artinya lu punya teman. Setidaknya lu bukan Sun Gokong yang lahir dari batu kan? Setidaknya akan ada orang tua, ada papa mama, ada paman, ada tante, ada kan? Itu tulis nama kan. Yang kedua, kita itu punya leader yang pengen kita sukses. Pasti. Pasti leader lu pengen lu tuh jadi adik. Terus nanti bersama-sama kita melahirkan adik di dalam timnya, benar? Itu ada padamu. Tapi beberapa partner nggak pernah kontak leadernya. Dia tahu dia punya problem, tapi dia tidak pernah kontak leadernya. Dia hanya membanding-bandingkan apa yang dia tidak punya dengan apa yang orang lain punya. Fokusnya dia salah fokus. Leader datengin dong. Kan leader pernah jadi AAD. Kan leader pernah jadi AD. Terus leader pengen lagi kita naik promosi. Pengen lagi kita dapat klub. Kalau dia pernah dan dia pengen kita juga ngalamin. Masa dia nggak bantu kita? Kalau fokus kita benar, rasio kita jalan. Tapi kalau fokus kita nggak benar, rasio kita nggak jalan. Karena kita jadinya tadi insecure, anxiety gitu ya. Kita nggak tahu apa yang kita punya. Kita selalu menganggap rumput tetangga katanya lebih hijau. Yang ketiga, kita ini punya komunitas yang tepat. Komunitas yang tepat itu membantu kita bertumbuh. Oke. Siapa pemilik komunitas di Legacy, boleh angkat tangan? Siapa? Aku pengen tahu siapa yang punya. Ya. Kalau kita merasa kita pemiliknya, ini komunitas yang tepat buat kita bertumbuh, maka kita akan dengan senang hati mengelola tanah ini nih. Mengelola komunitas ini nih. Karena kita tahu, David tahu satu hari nanti David akan ketemu partner yang bagus, itu bibitnya bagus tuh Fit. Tapi kalau tanahnya nggak bagus, ini bibit bisa mati. Oke? Maka David akan berpikir gimana caranya ya? Apa yang bisa gue lakukan untuk membangun di tanah ini ya? Komunitas untuk bertumbuh, Legacy udah punya. Lo boleh cek lah di semua kantor agensi di Jawa Barat. Kalau ada komunitas yang lebih baik daripada kantor agensi Legacy. Nggak ada. Oke. Ya. Jadi komunitas itu bagus lagi. Mensupport lagi. Nggak perlu dipaksa-paksa kan datang ke tempat yang mensupport kan. Kalau kita tahu nih ya, itu tempat itu bagus dan saya bisa bertumbuh di dalamnya. Terus saya nggak mau ke sana. Yang salah siapa? Komunitas apa saya? Kayaknya sih saya ya. Saya kayaknya kurang otaknya kurang nyambung nih. Kalau saya tahu itu jawaban di tempat pertanyaan saya, maka saya yang akan mendatangi jawaban. Benar ya?
Kalau saya tahu, saya nggak punya banyak pengalaman kok di industri asuransi. Di sini ada banyak tuh leader-leader yang punya pengalaman belasan tahun, bahkan tahunan gitu ya di industri asuransi. Mereka kan jawaban berarti kan, lu nggak punya pengalaman, mereka punya pengalaman. Kenapa nggak datang? Oke? Dan yang terakhir di fokus yang kedua ini adalah apa yang kita punya? Kita ini punya Tuhan. Ya, kalau kita percaya bahwa Tuhan akan memberi upah sesuai dengan effort dan kapasitas yang kita punya, Tuhan itu setia dan adil, maka seharusnya lu tidak perlu mempertanyakan keadilannya. Sekali lagi, kalau kita percaya bahwa kita punya Tuhan setia dan adil, seharusnya kita nggak perlu mempertanyakan keadilannya. Setuju ya teman-teman ya? Yang perlu kita lakukan adalah tingkatkan kapasitas. Begitu kapasitas kita meningkat, kita percaya Tuhan itu setia dan jadi jangan mempertanyakan tentang keadilannya, tentang kesetiaannya. Nikmatilah keadilan dan kesetiaannya. Supaya ketika kita menyadari dia adalah pribadi yang setia dan adil, kita akan menceritakan pada orang yang lagi down hari ini untuk kita bilang, change your focus. Pindahin fokus lo. Pindahin fokus lo. Ayo, perbaiki kapasitasnya kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Change your focus. Tapi gimana dong saya belum bayaran anak sekolah. Gimana dong saya belum bayar kontrakan buat tahun depan. Tapi saya cuma mau bilang, Tuhan yang menciptakan kita itu setia dan adil. Dan lu bisa menceritakan keadilannya. Saya tuh pernah ada di situ lagi. Saya pernah ada di situ. Nah, lu bisa ceritain, Sil, saya itu pernah ada di sini. Tapi ketika saya rubah fokus saya tidak lagi mempertanyakan keadilan Tuhan. Maka Tuhan membuktikan keadilannya. Saya terus melakukan bagian saya. Dan hari ini saya punya 20 properti ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Nah, satu hari lu ngomong gitu sih. Ya. Jadi saya tahu ketika ada orang yang aduh belum bayar uang kontrakan. I feel you my bro. Gitu. Kita kan bisa ngomong apa yang kita pernah alami kan. Walaupun Ray udah bilang 10 menit lagi. Dan yang ketiga, gimana supaya fokusnya kita mendekatkan kita pada tujuan? Give your best version. Being present. Ketika lu lagi ketemu orang, please lupakan semua hal yang lain. Lu ada di sini untuk bantu dia, untuk fokus sama dia. Tanyakan pertanyaan yang membuat lu memahami dia. Setelah lu paham kebutuhannya, kasih solusi yang bisa membantu dia menyelesaikan permasalahannya. Ketika lu memberikan solusi, lu tahu caranya. Yaitu ketika udah dengerin Ray, dengerin Benny tadi. Oh, ini adalah cerita-cerita life story yang pernah didapat di Legacy. Gue punya bank cerita yang banyak. Yang bisa membuat personal closing story-nya relate sama keadaan dia. Membuat emosinya dia naik dan dia mengambil keputusan. Karena kita perlu sadar, orang yang tahu asuransi, yang pernah dengar asuransi dari kita, nggak akan dibayarin di rumah sakit ketika dia nggak punya polisnya. Oke. Bukan dia nggak butuh, tapi jangan-jangan kita nggak being present ketika kita berhadapan dengan dia. Bukan dia nggak butuh, tapi jangan-jangan kita nggak tahu apa yang menjadi kebutuhannya dia. Atau kita nggak mampu mengangkat bahwa dia membutuhkan itu. Jadi, please, ambillah tanggung jawab. Ya, karena orang ketika mengambil tanggung jawab, maka dia akan punya bahu yang lebih kuat. Dan bahu yang lebih kuat akan dipercaya sesuatu berkat yang lebih besar. Jadi, ambillah tanggung jawab. Give your best version. Daily. Being present. Hari itu. Udah gak perlu lihat. Aduh, saya kayaknya dapat gak ya tahun ini. Gak perlu. Seize the day. Selamatkan hari ini nih. Yang lu bisa lakukan, lakukannya sekarang. Lu bukan orang di masa depan, lu juga bukan orang di masa lalu. Lu itu orang present. Jadi lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan hari ini. Lakukan yang terbaik, review dong. Kalau kita mau lebih baik kan bukan lakukan hal yang sama dan berharap hasil yang berbeda kan. Review dong, dipertajam dong, upgrade dong. Setelah itu lakukan lagi.
Nanti review lagi, dipertajam lagi, tanya leader, tanya komunitas. Lalu lakukan lagi. Nanti hari siang nih, hari malam kita udah telepon leader kita. Tadi gua ketemu ini, Der. Terus dia ngomongnya gini, gini, gini. Next time kalau gua ketemu lagi, gua perlu ngomongnya apa, Der? Oh, oke, Der. Siap, gua lakuin. Malam lakukan lagi ketemu orang. Nggak usah mikir 22 hari ke, 21 hari ke, 20 hari ke, 5 hari ke, 2 hari ke, terserah. Yang penting selamatin hari ini. Daripada lu mikirin 20 hari lagi, karena di legacy ini ya, di legacy ini sedikit orang yang dari bulan Januari mikirinnya bulan Desember, yang udah deket Desember mikirinnya Januari tahun depan, itu sedikit orang. Kalau lu termasuk di antaranya, lu termasuk yang sedikit. Ya, jadi kalau aduh gue nggak mau termasuk yang sedikit, gue maunya yang maju, pindah dong fokusnya. Bilang kiri kanan, pindah fokusnya. So, Pahing bilang kalau sulit selamatin tahun ini, ya selamatin bulan ini. Kalau bulan ini juga aduh kok sulit banget, ya selamatin aja hari ini. Karena tiap hari ada rejeki sendiri. Tutup setiap hari untuk lu bisa mengucap syukur, bersyukur. Ya, bersyukur buat rejeki, bersyukur buat kepuasan usaha lu. Ya, make sure setiap hari sebelum kita tidur kita bisa menutup dengan ucapan syukur. Supaya apa? Supaya kecemasannya turun. Kita bisa istirahat dengan baik. Karena besok ada new battle yang kita perlu menangkan lagi. Oke teman-teman? Saya mau tutup dengan cerita. I love you all. Teman-teman, Babang Chris bilang katanya nobody said it was easy. Nggak ada. Kok untuk fokus itu kayaknya gampang ya? Dengerin gua gampang, ngelakuinnya mah nggak gampang. Gua juga nggak gampang. Ya, nobody said it was easy. Tapi juga nggak ada yang bilang ini susah banget. Karena ada banyak orang-orang yang berhasil tuh. Ada banyak orang-orang yang fokus di hari itu dan dia menyelamatkan hari itu. Ada banyak. Jadi nggak jadi terlalu susah juga enggak. Ya. Kalau kita pernah gagal, kembali aja ke titik start. Setiap hari kita kembali lagi aja ke titik start, perbaikin lagi, perbaikin lagi. Satu hari gue ngobrol sama anak gue Noah, ya, Noah lucu banget. Dia bilang gini, kan ada beberapa tim kita cukup down menghadapi akhir tahun di belokan terakhir. Terus dia bilang kayaknya gue kalau nggak beres di tahun ini, gue mulai lagi deh kok di tahun depan. Gue bilang ini pasti kesalahannya di gue. Karena saya pernah melakukan itu di tahun 2013. Ya, jadi gue bilang ini pasti ada DNA-nya dari gue nih. Dan gue nggak mau beresin untuk udah aja gue terima aja DNA-nya memang begini. Enggak. Gue tahu gue punya anak laki-laki namanya Noah. Dan dari kecil gue pengen ada hal yang berubah. Ada perbedaan fokus, perbedaan pola pikir yang pernah gue lakukan. Gue robah di gue dan gue turunin hal yang lebih baik ke Noah. Ya, jadi gue tanya, Adri tanya sama Noah, dia bilang gini, Boy, kalau kamu ya, tentu dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Adri nanya, kenapa Adri nanya? Karena saya nggak sanggup. Nah, Boy, kalau kamu ada dalam satu pertandingan soccer, dia suka banget soccer, dan tim kamu udah ketinggalan jauh, anggaplah 4-1. Ini waktunya udah tinggal 5 minutes less, katanya gitu ya, 5 menit terakhir. What will you do, Boy? Anggap you are the captain of the team. Dan Noah bilang, oke, gue akan minta time out dan gue akan kumpulin semua timnya gue. Lalu gue akan bilang, maju! Katanya. Adri nanya, tapi kalau udah mati-matian maju gitu terus kalah gimana, Boy? Dan Noah bilang, gak apa-apa. Kita akan kumpulin semua timnya kita dan kita akan shake hand dan bilang, lu udah lakuin yang terbaik. Good job. Good job, lu udah lakuin yang terbaik. Good job.
Dan kita akan menutup dengan bangga, nggak apa-apa, it's just a game. Wow. Ya, memang karena dia belum ngalamin jadi agen asuransi di akhir tahun sih ya. Tapi gue percayalah, kalau kita tahu memang itu adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan, kenapa kita nggak lakuin? Kenapa kita nggak maksimal, kita nggak masuk di dalam permainan menang-menang ini nih di akhir tahun, di belokan terakhir. Masuk all out. Karena ketika lu masuk ke dalam game, lu udah menjadi pemenangnya. Itu aja, thank you teman-teman. Sekali dong tepuk tangan paling meriah dong buat Riko dan Adri, thank you bang. So 3 hal yang Riko bilangin buat hari ini untuk kita fokus. Yang pertama adalah tetap tenang dan enjoy. Oke, ingat kita itu selalu win-win. Yang kedua adalah fokus pada apa yang kita punya. Bilang kiri kanannya, fokus sama apa yang kamu punya. Fokus apa yang kamu punya. Punya waktu, punya keluarga, punya kenalan. Oke, punya semangat. Oke, lu punya semangat yang gak kalah. Lu punya istri, punya suami, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah give your best version. Oke, fokus di 3 hal ini buat 22 hari terakhir di tahun 2023. Oke, minggu depan adalah minggu terakhir kita boleh ada training. Ya, oke. Karena apa? Karena saya tahu sama seperti hari ini beberapa udah lagi janjiannya edan ya, ada yang medical, ada yang janjian, dan minggu depan minggu terakhir, oke, fokus sama apa yang ada pada kamu. Dan yang ketiga tadi terakhir, give your best version. Di 22 hari ini, give your best version. Adri Riko, saya seneng banget tadi bilang sama Ray. Lihatin Adri ya, waktu Riko lagi cerita evaluasi, tanggung jawab. Saya keren banget tahun ini itu Riko dan Adri menurut saya keren banget. Oke, tepuk tangan dong buat Riko Adri. Asik banget tanggung jawabnya mereka. Oke, fokus mereka ke Jakarta, punya tim, growingnya mereka keren sekali. Menurut saya mereka pribadi yang sangat dewasa. Oke, apa itu dewasa? Mature itu apa? Mature does not comes by age, but comes by acceptance of responsibility. Oke, bukan karena umur bertambah, lu jadi bertanggung jawab. That's why ada banyak orang udah tua, tapi hidupnya nggak punya tanggung jawab. Tapi tanggung jawab karena menerima. Oke, dewasa karena menerima tanggung jawab. Kalau hari ini kita punya tanggung jawab untuk kita selesaikan 2023, untuk kita fokus. Yuk kita maksimalkan. Oke, thank you banget semuanya.